Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial SPSS, Statistik Program for Social Science. Ya, seperti kita ketahui bahwa pengolahan data merupakan salah satu bagian rangkaian kegiatan penelitian setelah kegiatan mengumpulkan data. Jadi setelah dilakukan pengumpulan data, seringkali kita menjadi bingung mau diapakan data yang telah terkumpul. Kemudian bagaimana menghubungkan data di kuesioner dengan tujuan penelitian. Untuk itu data yang masih mentah perlu diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang akhirnya dapat digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Sekali lagi ya, jadi untuk menjawab tujuan dari penelitian. Di dalam pengolahan data ada 4 proses nih ya, ada 4 proses yang harus kita lalui. Yang pertama editing, kemudian coding, selanjutnya processing, dan yang terakhir adalah cleaning. Kita satu-satu aja ya. Sekarang kita ke editing. Apa itu editing? Nah, editing merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan isian formulir atau kuesioner. Apakah jawaban yang ada di kuesioner sudah lengkap? Semua pertanyaan sudah terisi atau belum nih jawabannya? Nih perlu saya sampaikan dulu. Saya punya sebuah contoh kuesioner. Nah, ini sebuah kuesioner ya. Ini misalnya dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kita, ada salah satu yang tidak diisi. Nah, itu artinya tidak lengkap ya. Untuk itu pisahkan. Tapi sebelumnya, ya sebelumnya di dalam setiap kuesioner ini ada yang namanya nomor responden. Dan ini wajib diisi. Misalnya kita punya 100 responden, isikan nomor 1 sampai dengan 100. Selanjutnya kalau seandainya tadi tidak lengkap kuesioner tersebut isiannya, pisahkan oleh kita. Pisahkan oleh kita. Kemudian langkah selanjutnya adalah coding. Nih semacam pertanyaan pendidikan ibu SD, SMP, SMA, dan PT. Juga ada pekerjaan. Apakah ibu bekerja? Misalnya tidak bekerja dan bekerja. Ini bisa kita coding nanti di dalam SPSS. Nih sambil menunggu ya, sambil ini karena agak lama membuka SPSS, saya buka saja dulu SPSS-nya. Di sini saya menggunakan versi 17. Banyak versi ya untuk SPSS. Jadi ini coding. Jadi nanti disampaikan ketika langsung di dalam SPSS. Selanjutnya processing. Processing itu data yang sudah kita punya. Ini misalnya kita punya datanya seperti ini nih, misalnya ya. Ini data yang sudah di Excel kan ya, kalau ini udah dimasukkan ke Excel. Misalnya nanti ada pertanyaan umur, pendidikan, pekerjaan anak ya misalnya. Ini dimasukkan. Nah, ini namanya, mohon maaf nih ya sedikit terganggu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi uh, konsentrasi kita. Nah, ini ada processing. Jadi ini dimasukkan, data-data ini dimasukkan ke mana? Ke dalam SPSS. Nah, ke sini nanti dimasukkan. Ya. Jadi data yang kita punya ini kita masukkan dalam SPSS. Selanjutnya proses cleaning. Ya, proses yang keempat adalah proses cleaning. Cleaning di sini artinya bukan membersihkan data yang sudah kita masukkan, data yang ada ini kemudian kita masukkan, tidak, tapi artinya kita cek and recheck. Misalnya di sini ada pendidikan ya. Pendidikan kan pengkodeannya 1, 2, 3, 4 ya. 1 untuk SD, 2 SMP, 3 SMA, kemudian 4-nya perguruan tinggi. Karena kita lelah, capek, dan lain sebagainya, sehingga ada kemungkinan ketika mengisikan data bukan angka 1 yang ditekan, tapi angka 7 yang ditekannya. Ini ada kemungkinan tersebut. Jadi nanti akan terlihat
Ya, saya nggak akan berlama-lama ya. Ini langsung saja SPSS dan ini adalah SPSS-nya. Nah, di sini ada var. Ini artinya variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah pertanyaan atau pernyataan yang diajukan oleh kita selaku peneliti di dalam sebuah kuesioner. Contohnya ini. Ini adalah variabel-variabelnya. Berapa umur ibu? Pendidikan ibu? Apakah ibu bekerja? Ini adalah variabelnya. Kita akan masukkan ke dalam SPSS ini. Ya, ini var, ini seperti Excel ya tentunya ini var, kemudian ada barisnya 1, 2, 3 dan ke bawah. Ini untuk di data view. Ya, kita klik saja langsung ke variable view. Nah, ini di sini untuk merubah ya, untuk merubah var ini menjadi yang kita inginkan. Di sini ada name, type, width, decimal, label, values, missing column, line dan measure. Oke, pertama nama di sini ada name. Jadi di sini adalah nama variabelnya apa misalnya. Kita lihat di sini. Jangan lupa ini nomor responden ya, nomor responden kita masukkan sebagai variabel. Kita singkat saja. Misalnya jadi nores. Oh ya, ingat nama variabel ya, nama variabel tidak boleh menggunakan spasi. Jadi kalau misalnya mau ada ini menggunakan tanda penghubung, tapi penghubung pun menggunakan underscore ya. Ini baik. Kita nores. Type-nya apa? Nah, tipenya ini macam-macam. Ada numeric, dot, scientific, date, dollar, custom, string. Biasa di dalam SPSS hanya ada dua pilihan. Yang sering ya, yang sering ada dua pilihan, numeric dan string. Numeric untuk jawaban berbentuk angka, sementara string jawaban untuk berbentuk huruf. Ya, karena ini jawaban untuk pertanyaan nores, jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Untuk itu kita klik numeric. Ya. Width-nya kita sesuaikan. 100, misalnya kita responden ada 100. 100 itu terdiri dari 3 digit 100. Untuk itu kita isi width-nya dengan 4 saja. Ya. Desimalnya nggak perlu tentunya, kita 0. Klik OK. Di sini berubah ya width dan desimalnya. Nah, kemudian label, apa itu label? Label menjelaskan nores. Ingat, label menjelaskan nores. Tadi nores itu apa sih? Nomor responden. Nah, kalau di sini bebas kita menggunakan spasi pun ya. Nores adalah nomor responden. Value-nya abaikan, missing kolom sesuaikan dengan width. Isi 4 juga. Align-nya, ini align tuh untuk posisi nanti ya. Tapi untuk type-nya numeric, ini otomatisnya di right. Untuk measure-nya ini udah otomatis, abaikan juga. Jadi sini scale. Ya. Ini variable untuk yang pertama adalah nores. Coba kita lihat di data view. Benar nggak berubah? Ya. Yang tadinya var sekarang sudah berubah jadi nores. Oke. Sekarang kedua, pendidikan ibu. Nah, ini pendidikan ibu kan pertanyaan intinya adalah pendidikan. Untuk itu kita langsung saja bikin nama variabelnya pendidikan atau didik saja ya. LB ini didik. Nah, type-nya apa? Ini kan kalau melihat jawabannya SD, SMP, SMA dan PT ya. Kita coding. Codingnya 1 untuk SD, 2 untuk SMP, 3 SMA dan 4 untuk perguruan tinggi. Jadi kita lakukan pengkodean. Jadi jawabannya karena jawabannya berbentuk angka, kita numeric. Ya. Width-nya berapa? Kita lihat. Di sini SMA sama 3 digit ya. Jadi akhirnya kita kasih 4 saja di sini ya. 4. Kemudian ini kita kasih 0. Apa itu didik? Pendidikan ibu. Nah, ingat ya, label menjelaskan name.
Nah, karena kita melakukan pengkodean, value-nya kita isi. Nah, ketika kita klik value, ada titik tiga nih, kita klik satu. Nah, di value-nya kita ketik angka 1. Label, ini label menjelaskan value ya. Kalau sini labelnya apa? SD. Kita klik add. 2 SMP. Kita klik lagi 3 SMU. 4 misalnya akademik aja ya, atau dari D3 lah, D3 sampai PT misalnya ya. Klik add. Selanjutnya klik OK. Beres ya. Missing juga diabaikan. Kolomnya sesuaikan dengan width 4, ininya right. Boleh kita pilih misalnya mau left, mau center. Misalnya kita ini kan dengan left saja ya. Selain pendidikan apa? Pekerjaan ya, pekerjaan. Variabel nomor 3 adalah pekerjaan. Type-nya apa? Type-nya numerik juga ya. Tidak bekerja 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini untuk menentukan ininya ya, width-nya 13. Oke, pekerjaan 14, width-nya ya 0. Apakah ibu bekerja? Untuk di labelnya, di value-nya jangan lupa ini diisikan. Kalau di sini 0 untuk tidak bekerja ya, 1 untuk bekerja. Klik OK. Benar nggak nih 0 untuk tidak bekerja? Kita periksa lagi, takutnya salah ya. 0 tidak bekerja, 1 untuk bekerja. Kalau lah salah, misalnya nih, misalnya oh ternyata salah nih, misalnya ini yang tidak bekerja tuh seharusnya 1. Kita tinggal rubah saja di sini. Misalnya klik change, dan sini akan berubah ya, yang tadinya 0 menjadi 2 ya, karena ini benar. Nih, kita klik aja cek. Berapa jumlah anak ibu? Jumlah anak. Nah, ini jumlah anak misalnya. Gunakan underscore. Type-nya numerik, width-nya 4 saja. 0. Labelnya diisi dengan jumlah anak ibu. Value-nya nggak perlu diisi ya, karena ini adalah pertanyaan terbuka ya. Berapa jumlah anak ibu? Kemudian, apakah ibu menyusui secara eksklusif? Nah, ini misalnya ini kan berkaitan dengan ASI ya, jadi ASI saja. Ini pun sama, tipenya numerik ya. Ya dan tidak. 0. Nah, di sini pun sama. Kita perhatikan. Pengkodeannya 0 untuk ya, 1 untuk tidak. Nah, oke. 0 untuk ya, 1 untuk tidak. Nah, ini misalnya ada 2 pertanyaan ini, kadar Habib pengukuran pertama dan pengukuran kedua ya. Kita di sini tetap ini dijadikan, meskipun itu 1 nomor, tapi tetap di sini dijadikan 2 variabel. HB1 saja ya. HB1 tentunya ini numerik ya. Ininya 4 saja, desimal. Nah, ini untuk desimalnya kita perhatikan. Ternyata HB itu ada komanya ya, ada komanya. Jadi tentunya kita masukkan desimal. Desimal kan angka di belakang koma ya. Jadi untuk itu desimalnya isi dengan angka 1 misalnya.
HB pertama. Ini nggak perlu diisi. Oh ya, ini lupa nih, belum diinikan, dirubah 14 4 6, ini 4 juga ya. Kemudian HB underscore 2 numerik, ininya 4 1 pengukuran HB kedua 4 BB bayi 4 0 saja lah ya. Berat badan bayi ini juga 4 ya. Kita perhatikan ya, sudah berubah. Nores, didik, pekerjaan, jumlah anak ya. Ini sesuai dengan tadi yang kita buat ya, di begini aja deh, lebih enak terlihatnya, sesuai dengan di dalam pembuatan variabel ya di sini. Sudah beres pekerjaan kita? Belum. Nah, di sini baru yang namanya proses entry data. Nah, ini tadi udah ini ya, udah dilewat. Kemudian juga tadi ada coding ya, ini coding juga sama ya. Nah, sekarang ini ke processing ya, kita ke processing. Jadi setelah semua isian konsentrasi penuh dan benar dan juga sudah melewati pengkodean atau pengkodingan, maka langkah selanjutnya adalah memproses data agar dapat dianalisis. Jadi nanti diproses setelah ini ya. Sekarang kita entry data aja dulu ya. Oke, kita entry data. Masukkan di sini misalnya nomor responden 1. Ini datanya yang ada di sini ya. Umurnya berapa tahun? 23 1111. Nah, umurnya berapa tahun? 23, pekerjaan 1. Kita ketik aja angka 1. 1. Kemudian berapa HB1? Nah, pengukuran pertama itu 10,1, yang keduanya 11,1. Berat badan bayinya 2500 ya. HB1-nya 10,1. Ingat koma di sini di komputer saya menggunakan titik ya. Mungkin di komputer rekan-rekan semua menggunakan koma ya. Saya titik 11.1. Kemudian di sini saya lupa, maaf, 2500. Isi dulu itu ya. 2, berapa tahun yang 2 nih misalnya? 244120. 244120. Mohon maaf, 982. Oh, ada yang terlewat. Ini umur. Nah, iya, ini. Bagaimana kalau seandainya ini di dalam kuesioner itu ada variabel umur tapi tidak dimasukkan? Nah, ini dia. Kita langsung masuk dulu ke sini. Ya. Kemudian umur, variabel umur ada di bawah, di atas pendidikan. Untuk itu kita klik pendidikan, klik kanan, insert variabel. Ya, jadi klik kanan, ingat di angkanya ya, di angkanya, kemudian insert. Muncul var 001. Kita klik saja var-nya, ganti dengan umur. Numerik, type-nya, kemudian width-nya 4, umurnya nggak perlu pakai desimal, 0 di sini. Umur ibu misalnya. Di sini kolom pun disesuaikan. Ya. Oke. Nah, ketika sudah ada penambahan, nah ini di sini ada ya.
23 1 kita rubah ya. Kemudian di sini 24 4 1 2 0. Nah, kemudian pengukuran HB-nya berapa? Pengukuran HB yang keduanya 9,8 10,2. 9,8 dan 10,2. Berapa berat badan bayinya? 3000. Jangan lupa di save. Yang saya lakukan biasanya setelah beres satu lembar kuesioner, saya save ya. Misalnya penelitian judulnya ya. Jadi nanti bentuk filenya save. Kita jangan lupa di mana kita nyimpen ya. Kita klik save. Nah, ini akan muncul output. Ini output belum kita gunakan. Kita close saja dulu. Nah, kita close, jangan di save, no saja. Udah. Oke, untuk pertama ya ini ya, jadi ini proses ya, jadi entry datanya. Dan di sini disebutkan ada yang namanya cleaning. Nah, apa itu cleaning? Cleaning itu jika data yang kita masukkan, misalnya ini data yang kita masukkan salah, misalnya pekerjaan tuh hanya ada 2, misalnya karena ngantuk misalnya. Ini kalau banyak akan kelihatan ya. Ini kan 1 1 1 misalnya ya. Kita periksa. Oh, ini bekerja, ini pendidikan. Ini kok angka 7, pekerjaan kok angka 7? Nggak ada pekerjaan tuh angka 7. Yang kita tahu yang namanya pekerjaan misalnya ya. Pekerjaan tuh hanya ada 2 pilihan. Bekerja dan tidak bekerja. Kenapa ini ada angka 7? Lihat kuesioner nomor berapa? Oh, nomor 2. Nah, kita cari kuesioner nomor 2. Ganti kuesioner nomor 2. Berapa sih isinya? Untuk pekerjaannya, oh pekerjaannya 1. Kita rubah 1. Kerja. Sudah beres. Ya. Selanjutnya di save lagi, jangan lupa di save ya. Nggak apa-apa, sering-sering kita melakukan save ya. Oke, sampai di sini saja dulu ya tutorial pengolahan data atau entry data ya untuk pemula. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.